Jadi saudara sekalian, soalnya adalah bukan rakyat Indonesia yang tidak siap untuk menang dan untuk kalah, tapi elit dan juga bahkan pejabat-pejabat publik, penguasa yang tidak pernah siap untuk kalah. Selain dikaitkan dengan politik identitas, Anies pun dikatakan mendapatkan dukungan besar dari dua organisasi masyarakat Ormas Islam yang dianggap intoleran, yakni Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natali pun menyatakan bahwa kelekatan Anies dengan dua ormas ini akan membawa peristiwa tidak baik, makin gagal untuk meyakinkan kepada khalayak bahwa Anies adalah orang yang berbahaya. Mungkin Grace tidak terlalu mengenal Anies Baswedan pakai sih. Sebenarnya saya satu angkatan dengan Anies Baswedan di UGM dan saya tidak melihat bahwa dia adalah orang yang radikal ya. Bahkan sebenarnya dia sangat barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, soal omongan Grace Natali yang mengatakan bahwa kalau Anies menang itu akan ada demo berjilid-jilid. Is it? Atau sebaliknya, kalau Anies kalah malah demo yang berjilid-jilid itu. Atau tidak ada demo sama sekali karena rakyat Indonesia sudah dewasa dan sudah bisa menerima kekalahan dan kemenangan. Kalaupun ada protes ya paling sebentar-sebentar. Mungkin itu. Tapi one thing for sure, demo itu tidak akan pernah besar kalau tidak ditunggangi oleh elit-elit politik yang tidak pernah mau kalah. Itu satu. Yang kedua, kalau aparatur negara bersikap netral, terutama dari TNI dan Polri serta BIN, maka tidak akan lama juga kerusuhan itu. Jadi saudara sekalian, soalnya adalah bukan rakyat Indonesia yang tidak siap untuk menang dan untuk kalah, tapi elit dan juga bahkan pejabat-pejabat publik, penguasa yang tidak pernah siap untuk kalah. Jadi rakyat sebenarnya ya kalau pemimpinnya memang terpilih dengan cara yang baik ya mereka akan terima. Tapi kalau pemimpinnya bukan yang terbaik dan terpilih dengan cara yang curang ya tentu akan memunculkan reaksi. Tapi itu pun sekali lagi biasanya reaksi yang dipicu oleh katakanlah elitnya saja. Oke, kita baca, kendati demikian kita baca juga pernyataan Grace Natali ini. Apa maksudnya ya? Prediksi Grace Natali, jika Anies menang Pilpres 2024 akan ada demo besar-besaran dan punya gelombang berjilid. Boleh komen ya, tapi komennya nggak boleh seksis ya. Jadi komenlah yang katakanlah intelek ya. Jadi sobat RH kan intelek. Oke, kita baca. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus dituding bermain politik identitas demi meraup keuntungan suara dalam pemilihan. Selain dikaitkan dengan politik identitas, Anies pun dikatakan mendapatkan dukungan besar dari dua organisasi masyarakat Ormas Islam yang dianggap intoleran, yakni Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natali pun menyatakan bahwa kelekatan Anies dengan dua ormas ini akan membawa peristiwa tidak baik. Grace Natali yakin bahwa FPI dan HTI akan menuntut hak mereka kepada Anies karena loyalitas yang mereka berikan dan Anies akan sulit menolak karena dampak besar yang mungkin ditimbulkan. Kayaknya ya kalau soal FPI ini Grace Natali harus nonton lagi interview saya terhadap dengan Habib Rizik Syihab ya. Jadi kalau orang memperjuangkan syariat Islam itu tidak berarti dia kalah dan tidak berarti dia salah. Cara memperjuangkan bagaimana dulu.
Kalau cara memperjuangkannya melalui forum parlemen, kemudian itu hanya diperuntukkan oleh kalangan Islam, maka jadilah sejumlah undang-undang. Walaupun tidak dikatakan sebagai syariat Islam, tapi banyak dari perundang-undangan kita yang mengambil inti dari syariat Islam. Bahkan plek ngambil dari syariat Islam. Dan ada undang-undang zakat, ada soal haji, ya, ada soal-soal lain, ada pengadilan agama dan lain sebagainya, yang kurang lebih sebenarnya itu juga diambilkan dari syariat Islam dan untuk orang yang beragama Islam. Bagaimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin akan ada gelombang demo berjilid-jilid. Ujar Grace Natali dikutip Konten Jati melalui kanal YouTube Cokro TV pada Jumat. Wah, ini agak mislead juga sendiri ya. Jadi demo berjilid-jilid itu kalau menolak tuntutan HTI dan FPI. Padahal sekali lagi saya sudah bicara dengan FPI, dengan HTI ya. Mereka menuntut syariat Islam itu bukan dalam rangka plek begitu saja, tetapi melalui mekanisme hukum negara dan sebagai bagian dari perjuangan konstitusional. Sama seperti misalnya orang mengharapkan misalnya undang-undang tertentu atau apa ya. Dan lagi pula kalau kita bicara tentang syariat Islam tidak plak langsung Indonesia berubah menjadi negara Islam, nggak begitu. Tapi nilai-nilai tertentu dimasukkan sebagai instrumen hukum nasional yang ingredientnya berasal dari Islam. Jadi jangan terlalu Islamofobia ya. Oke. Menurut Grace, semua tindakan yang Anies lakukan itu semata-mata hanya untuk menunjukkan citra yang baik kepada masyarakat secara general. Semua itu dilakukan untuk memperbaiki citra Anies yang terlalu dekat dengan kelompok radikal. Lagi-lagi mereka bilang radikal ucapnya ya. Oke, itu ya. Jadi memang narasi yang dikembangkan. Oke, sementara itu Grace sendiri menganggap sikap dan dukungan yang Anies dapatkan sangat bertentangan karena ia percaya bahwa Anies melakukan politik identitas. Namun Anies sendiri kerap menyuarakan bahwa dirinya adalah sosok yang moderat dan toleran dengan mengunjungi sejumlah tempat ibadah. Anies bahkan meminta dukungan kepada pastor, pendeta, bahkan hingga diberikan nama Yohanes saat mengunjungi Papua. Menurut Grace, semua tindakan yang Anies lakukan itu semata-mata hanya untuk menunjukkan citra yang baik kepada masyarakat secara general. Semua itu dilakukan untuk memperbaiki citra Anies yang terlalu dekat dengan kelompok radikal, ucapnya. Ya, sobat era sekalian, menurut saya memang narasinya tidak berkembang ya. Narasi yang disampaikan Grace Natali ya itu saja ya. itu aja ya. Kita tidak tahu ya kenapa itu saja. Karena makin gagal ya, makin gagal untuk meyakinkan ya kepada halayak bahwa Anies adalah orang yang berbahaya. Mungkin Grace tidak terlalu mengenal Anies Baswedan sih ya, pakai sih ya. Sebenarnya saya satu angkatan dengan Anies Baswedan di UGM dan saya tidak melihat bahwa dia adalah orang yang radikal ya. Bahkan sebenarnya dia sangat barat. Ya, ilmu latar belakang pendidikannya kan juga kita bisa lihat. S1-nya UGM, kemudian S2, S3-nya Amerika Serikat. Dan lucu ya ketika kemudian orang membahas tentang Amerika Serikat lalu mengatakan Anies Baswedan anak emasnya Amerika. Tapi di sisi lain mengatakan bahwa dia adalah kelompok yang dekat radikal dengan HTI dan FPI. Padahal kita tahu Amerika Serikat selama ini negara yang paling sering menghantam Islam. Jadi itu politik ya, tapi kita lihat saja sebenarnya kita evaluasi tidak dari asumsi tapi apa yang dilakukan Anies selama 5 tahun menjadi gubernur DKI. Selama 5 tahun menjadi gubernur DKI ya kalau dia jadi presiden seperti itulah apa yang akan dilakukannya kurang lebih ya. Mudah-mudahan lebih banyak ya bonusnya. Jadi tidak bisa kita kemudian kampanye pemilu itu menjadi ukuran. Tapi kalau soalnya misalnya orang seperti Grace misalnya tidak begitu suka dengan kelompok Islam, jangan menyamakan orang yang katakanlah dekat dengan kalangan Islam itu sebagai orang yang radikal ya. Kalau Indonesia ini radikal maka sudah lama dideklarasikan sebagai negara Islam, Islamic State. Karena 80% kita Islam. Tetapi mayoritas masyarakat Indonesia ini sangat moderat. Even FPI dan HTI sekalipun. FPI dan HTI itu justru jadi korban politik otoriter pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak ada kesalahan apa-apa kok dibubarkan. Tapi kelompoknya Grace ya mengatakan itu sebagai tindakan yang tepat. Bagaimana mungkin? Saya selalu akan membela orang yang dihukum tidak dengan due process of law. Apapun
aliran politiknya, karena kita tidak boleh menghukum orang. Sebaliknya kita adil juga, tidak boleh kita menghukum orang yang tidak punya kesalahan walaupun aliran politiknya tidak kita setujui ya. Karena jangan lupa selain HTI dan FPI ada juga kelompok kiri yang sangat radikal, dan mereka pun juga kemudian kalau mereka dihukum tidak melalui due process of law ya tetap kita harus protes juga. Tapi sekali lagi, menegakkan keadilan itu harus seadil-adilnya ya. Nah, untuk adil itu ya kita serahkanlah kepada proses peradilan yang seadil-adilnya. Sementara kita sebagai manusia tentu sering bias pikirannya. Saya juga mungkin bias ya, karena mungkin tak kenal maka tak sayang. Karena banyak bergaul dengan orang-orang FPI dan kemudian beberapa orang HTI juga pernah datang ke sini. Saya tidak melihat mereka kelompok yang berbahaya ya. Malah kalau mau jujur ya, sejuk-sejuk aja tuh di dekat mereka ya. Karena mereka orang yang suka nolong ya. Itu yang barangkali belum dirasakan orang seperti Grace Natali ya. Bagaimana bergabung dengan orang yang lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya ketimbang manusia ya. Oke. Walaupun Grace dan PSI-nya selalu mengkritik Anies Baswedan, tidak pernah terjadi yang namanya bentrok ya selama Anies memimpin yang didasarkan pada kecemburuan kehidupan beragama misalnya. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi relawan Anies yang terdiri dari orang-orang non-muslim, Kristen dan Katolik. Bahkan ada yang pendeta. Menarik saya bilang, ini ada pendukung Anies yang non-muslim juga gitu ya. Oke, yang dilakukan Grace ini tak lebih dari menciptakan common enemy untuk mendapat dukungan dari kalangan pengidap Islamofobia. Orang cerdas tak mudah diprovokasi tapi cari sendiri faktanya tentang FPI dan HTI ya. Ya saudara sekalian, saya berapa kali interview orang FPI di sini, orang HTI di sini, nggak serem-serem amat, biasa aja mereka kehidupannya. Mereka juga paham hukum-hukum nasional ya. Mereka juga ada yang profesional, walaupun sebentar-bentar ngomong khilafah itu soal lain. Tapi khilafah itu jangan kita artikan a single definition of khilafah, macam-macam ya. Orang menerjemahkan khilafah tersebut. Ada yang menerjemahkannya sebagai khalifah, makanya saya bikin lagu ya. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini kan. Engkau khalifah dari khalifah. Jadi khalifah dari khalifah itu adalah pemimpin, presiden. Ya, our presiden itu khalifah dari khalifah karena setiap kita adalah khalifah. Ya, itu saja sahabat era sekalian, kita akan lanjutkan dengan isu yang lainnya ya. Tapi sebelumnya saya mau lihat lagi polling yang sudah saya adakan mengenai siapa yang Anda pilih setelah Anies Baswedan mendapatkan tiket, untuk mengecek apakah hal yang sama juga berlaku di RH Channel setelah ada hasil yang sangat mencolok di Twitter ILC Indonesia Lawyers Club. Tapi jangan lupa dia 19.000 dan ini sudah 11.000, mudah-mudahan bisa puluhan ribu ya. Setelah Anies mendapatkan tiket, mana capres pilihan Anda? Anies Baswedan 92%, Ganjar Pranowo 4%, Prabowo Subianto 4%. Lagi-lagi ini adalah polling yang dilakukan oleh RH Channel ya. Saya tidak pernah khawatir berapapun angkanya. Karena bagi saya yang paling penting adalah a genuine aspiration of Indonesian people. Tetapi sebuah aspirasi tersebut harus melalui yang namanya voter education. Jadi orang memilih itu karena kecerdas setelah menjadi smart voter. Jangan karena ditipu. Jadi memilihlah dengan cerdas saudara sekalian. Ya, itu saja. Dan kita akan lanjutkan dengan tema lain yang menarik ya. Kita akan lihat nanti tema apa lagi yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Saudara sekalian, untuk mengingatkan saya ingin memutarkan lagu GNAI ya, Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Ya, saudara sekalian, kita mulai dengan satu isu yang kerap dituduhkan ke Anies Baswedan sebagai bapak polarisasi ya. Padahal bapak polarisasi itu ya Presiden Jokowi. Kenapa begitu? Ya nanti alasannya saya akan berikan ya. Karena dia primus inter pares. Ini kritik ya, bukan soal suka tidak suka. Kenapa? Ya karena sebagai primus inter pares kita berharap Presiden Jokowi sebagai tokoh pemersatu, bukan tokoh pembelah. Kenapa disalahkan kepada seorang gubernur atau seorang yang sudah pensiun dari gubernur? Itu persoalan yang fundamental ya dalam cara berpikir ya saudara sekalian. Kita harus tahu siapa pemegang rantai komandonya. Oke, coba kita bacakan dulu ini ya. Kita lihat ya. Ini kampanye gratis, terima kasih. Santainya Anies Baswedan diklaim biang kerok polarisasi. Suara.com, wacana pencapresan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pro dan kontra. Pihak yang menentang menilai Anies memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan bahkan sampai dituding bapak politik identitas. Narasi yang berkembang menyebut Anies sebagai representasi kelompok anti pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berdiri di sisi sebaliknya. Namun Anies sendiri ternyata tidak mengerti mengapa dirinya disebut sebagai penyebab terjadinya polarisasi. Anies menilai adalah hal yang awam dijumpai di negara demokrasi karena ada perbedaan pendapat yang tidak ditekan pihak sebaliknya. Jadi dalam politik ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada dua pilihan pasti ada dua polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan. Ucap Anies dikutip dari kanal YouTube Total Politik. Bakal calon presiden 2024 yang telah dideklarasikan Partai Nasdem itu malah berterima kasih dengan banyaknya pihak yang menudingnya biang kerok perpecahan. Apa alasannya? Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus, seloroh Anies. Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya. Ada fasenya, ada polarisasi. Bila dibiarkan terus akan menjadi friksi, dari friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, jadi ada fase, jelas Anies. Di kampung-kampung memang pada berantem. Enggak tuh, yang berantem di virtual semua, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Semua bekerja dengan kegiatannya. Nah, di mana pecahnya lanjutnya? Anies menyayangkan narasi setiap perbedaan pendapat akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam Imbu Anies seolah menyindir orang-orang yang menudingnya mengakibatkan polarisasi. Menurut Anies, polarisasi sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pasti terjadi di negara manapun, terutama menjelang pemilu. Yang penting siapapun yang terpilih maka dia harus membawa kebijakan yang menyatukan, kebijakan yang membawa manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya, sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkan garis baru pemerintah, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih, ungkapnya. Pemerintah yang terpilih juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya polarisasi yang terjadi tidak melampaui ambang batas hingga berbuntut perpecahan. Ya, sobat era sekalian, kita coba lihat ya, termasuk juga soal terlalu lebay ya, bicara mengenai Yohanes, Anies dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah pemberian gelar nama itu lambang convert ya, enggak lah, itu kan ibaratnya gelar-gelar kehormatan saja yang diberikan oleh orang. Dan jangan juga kita terlalu berlebihan melihat hal itu, biasa-biasa saja. Ya sobat era sekalian, bagus juga poin Anies ini ya. Pertama, kenapa kita takut dengan polarisasi? Kalau kita ada pemilihan, pasti terjadi polarisasi. Kalau dia tinggal dua calon, pasti terjadi bipolarisasi. Yang paling penting adalah polarisasi tersebut tidak memunculkan perpecahan, tidak memunculkan konflik yang bersifat fisik. Kalau perdebatan di dunia maya biasa-biasa saja. Cuman masalahnya, sobat era sekalian, sering sekali perdebatan di dunia maya itu berbuah kepada kriminalisasi. Itu persoalannya, seolah-olah keributan di dunia maya itu merupakan sebuah
keributan yang yang memancing keonaran. Jadi keonaran di dunia maya pun sudah dianggap keonaran. Ada demo yang sedikit direkayasa ya oleh pihak tertentu dibilang keonaran, sehingga sahlah dikenakan pasal tentang menyebarkan kebencian dengan berdasarkan sara. Ya, makanya saya ngakak ketawa. Di mana saranya ketika Bambang Tri bicara mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi? Menyebarkan kebencian terhadap siapa? Kebencian itu harus berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau seandainya misalnya tidak ada unsur saranya, ya maka itu bisa dianggap pencemaran nama baik dan itu delik aduan. Silakan mengadukan yang bersangkutan kalau seandainya tidak berkenan, kan begitu cara menegakkan hukumnya. Jangan kemudian orang lain yang mengadukan dan tiba-tiba seolah-olah memiliki standing untuk mengadukan Bambang Tri, Gus Nur atas nama Presiden Jokowi. Ini harusnya ditolak laporan-laporan seperti itu, karena laporan yang mengada-ngada harusnya. Nah, mubahala dibilang menodaikan agama, itu juga harus ditolak harusnya. Dan terakhir berita bohong, tinggal diuji. Kalau sudah ada versi aslinya dia tetap menyebarkan soal berita palsu, maka itu dianggap menyebarkan berita bohong secara sengaja karena dia tahu yang aslinya. Tapi ini kita tidak pernah tahu aslinya. Oke, kembali kepada polarisasi itu. Kadang-kadang ya kita takut berbeda pendapat, kita takut berdemokrasi. Jadi polarisasi di dalam pemilu ya biasa saja terjadi. Kalau saya sih debat dunia maya sepanjang itu berdebat nggak ada masalah, karena tidak ada dampaknya bagi perpecahan bangsa ini sesungguhnya, kecuali perdebatan di dunia maya itu sendiri. Makanya di masyarakat sih biasa-biasa saja, itu satu. Yang kedua, setelah pemimpin itu terpilih, maka harus dilihat apakah dia memelihara buzzernya, apakah dia memelihara siapanya ya, memelihara relawannya. Nah, kalau itu terjadi, itulah yang namanya polarisasi, itu yang namanya bapak polarisasi. Nah, kritik saya yang paling besar adalah terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang memelihara relawan, yang memelihara para buzzer yang tiap hari kerjanya menghina Anies Baswedan. Tapi apakah ada kritik terhadap Anies Baswedan? Ada juga. Ya, harus kita secara objektif. Kenapa? Ketika dia menjadi Gubernur DKI, dia tidak boleh juga memelihara orang-orang yang membelanya dengan semangat. Ya, karena dia sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi misalnya fenomena ada beberapa orang yang menjadi diehard, itu menurut saya juga harus dikurangi kalau nanti Anies berkuasa atau dihilangkan sama sekali. Harus juru bicara yang resmi untuk menanggapi hujatan-hujatan, kritik dan lain sebagainya. Tapi memang persoalannya adalah bagaimana kalau penghinaan, karena penghinaan itu liar, bukan kritik lagi ya. Itu saya menghimbau kepada siapapun agar tidak mengeluarkan penghinaan ya. Kita berkonsentrasi pada kritik. Tapi kalau soal penghinaan, ya yang mencontohkan pertama itu secara resmi ya kelompok atau pendukung buzzer Presiden Jokowi sendiri yang tiap hari kerjanya menghina saja. Sudah menghina anti-Islam pula ya kan. Ada sedikit saja ya hal yang bisa dieksploitasi dari kelompok Islam langsung dieksploitasi ya. Ini kan aneh ya. Nah, pertanyaannya lagi-lagi memang apakah mereka dibayar atau tidak. Jadi sebenarnya moral standingnya sederhana. Kalau mereka orang bayaran ya sudah dicuekin aja. Dan menurut saya sangat sangat tidak bijak. Kalau kita ingin mengatakan bahasa yang lebih kasar, sangat bodoh. Tetapi ini sangat tidak bijak istana kalau tetap memelihara mereka. Karena mereka bukan mendukung istana tapi merusak reputasi istana justru. Jadi ada pihak lain jangan-jangan yang sengaja merusak reputasi istana sebagai pusat pembelahan masyarakat, sebagai pusat perpecahan politik, kan begitu. Ya saudara sekalian, itu ya tadi sekedar pembelajaran bagi kita semua bagaimana kita melihat dan memandang kekuasaan itu. Jangan lupa
struktur utama kekuasaan 10 tahun atau 8 tahun lebih terakhir ini adalah Presiden Jokowi, itu di puncak piramidanya. Jadi kalau bangsa ini terbelah, maka kita harus melihat dulu primus inter paresnya. Anies Baswedan itu hanyalah gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau dia dianggap memunculkan polarisasi Indonesia, hebat sekali dia berarti. Gubernur betul-betul rasa presiden jadinya ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.